Mama selalu bilang gak apa-apa, maksudnya kalau misalkan ada orang yang suka itu pasti ada yang gak suka juga. Yang penting keluarga, orang-orang terdekat tahu kamu gitu. Kontes Ambiar Indonesia Mama kan juga, Mama Iis ya, sebagai seorang ibu kangen juga pasti sama anak-anak udah pada gede punya kesibukan masing-masing. Apalagi ditambah udah gak serumah, jadi mama tuh pasti kangennya lebih dong, Ma. Mama tuh kayaknya kalau setiap dengar anak-anak langsung deh. Iyalah, ya Bu ya, semua mama-mama kalau mengingat anaknya apalagi udah dewasa. Kalau aku sih Yayan ya, Ega kadang-kadang suka gini, jangankan mama, aku nih di Jakarta, sama-sama di Jakarta. Tapi karena kesibukan jarang ketemu, rasanya tuh kalau seminggu aja gak ditengokin anak tuh kayak anak-anak kemana ya gitu. Mungkin lagi sibuk, nggak tahu apa yang mama nggak bisa nih ngebayangin kalau kayak Resti gitu, mamanya merantau mencari nafkah buat keluarga puluhan tahun nggak bersama mamanya. Jadi aku bangga sama mama-mama yang apa ya, rela gitu menahan pasti kangennya kayak apa untuk bertemu anak-anaknya, tapi demi anak-anak juga kadang. Makanya Resti, kamu harus berterima kasih karena kadang anak tuh suka berpikirnya gini, mama, bapak mungkin hanya mementingkan kepentingan mereka. Tapi kalian harus tahu, ibu bapak kamu di luar sebenarnya mungkin mereka juga nggak mau, tapi dia pergi untuk bekerja dan pasti semuanya buat anak-anaknya, buat kebahagiaan anak-anaknya. Kita yakin setiap anak juga pasti bangga terhadap orang tuanya. Anaknya Mama Iis juga pasti bangga sama mama, termasuk juga pasti Resti bangga sama mamanya. Dan kita juga yakin pasti untuk seorang Gyayobi berada di sini dengan segala macam pencapaiannya itu juga berkat doa dari sang mama. Kalau buat Gia, kalau lagi kangen sama mama biasanya apa yang Gia lakuin sih? Gia kan juga merantau di Jakarta, mama di Bandung. Dan juga sibuk banget Gia, pasti jarang ketemu sama mama. Mama di Bandung. Mama yang selalu nguatin Gia. Serius ini gak bercanda. Karena maksudnya apalagi akhir-akhir ini banyak berita Gia yang simpang siur gitu. Tapi apa yang penting mama selalu bilang gak apa-apa. Maksudnya kalau misalkan ada orang yang suka itu pasti ada yang gak suka juga. Yang penting keluarga, orang-orang terdekat tahu kamu gitu. Kayak gitu. Jadi waktu pertama kali aja waktu SD belajar dangdut itu udah dibully abis-abisan. Dan sekarang lagi mentalnya lagi kena juga. Dan itu jauh dari mama gitu kan. Kayak gitu. Cara orang kerja maksudnya cari rezeki kan beda-beda. Jadi bisa buat teman-teman untuk saling menghargai aja sih. Semangat Gia, Semangat, karena kamu Gia. walaupun berjauhan, dia sedang mengejar cita-cita dan mama di Bandung pasti ngedoain Gia. Mama di Bandung. Tapi saya penasaran, kami dari panggung kita melihat teman-teman boleh ikut bergabung? Boleh silakan. Saya penasaran sama Darboy. Sebagai satu-satunya juri pria di kontes Ambiar Indonesia, kita sempat melihat dari jauh kamu juga meneteskan air mata. Kita juga paham betul, pasti peran orang tua termasuk ibu bagi Darboy begitu besar sekali. Kalau Darboy mengingat mama tercinta, perjuangan yang tidak akan pernah bisa dilupakan dari mama untuk Darboy itu apa? Ibu saya tuh zaman saya sekolah dulu, kuliah, cincin buat nikah aja digadein mas, buat bayar kuliah, buat bayar sekolah. Sampai mungkin sekarang puji syukur sudah bisa mau apa dapat beli. Ternyata ibu kemarin habis ulang tahun, saya kemarin pulang ke Jogja,
Ternyata ibu itu kalungnya itu dari hadiah Ciki, Mas. Terus ibu tuh sampai menghormati saya untuk tidak mau mengganggu. Taunya ibu saya sibuk. Tahu ibu, setaunya ibu saya sibuk. Gak berani ngomong, terus bapak ngomong, "Le, tumbasno ibu kalung. Ibu kayak kalungnya mau seko hadiah Ciki," gitu. Terus kemarin puji syukur ulang tahun ibu saya bisa ngasih kalung buat ibu. Dan ternyata memang benar kata mama, orang tua tuh mau bilang kangen Kadang makanya kita tuh ya sebagai anak ya, karena mama udah ngerasain jadi anak yang kadang kita tuh suka egois gitu. Setelah menjadi orang tua, kita tuh sekarang lebih banyak ngalah karena menghormati, menghargai anak-anak. Tapi ada kalanya kangen juga, pengen ditelepon, pengen ditanya gitu. Jadi buat kalian-kalian yang masih pada punya orang tua, telepon orang tuanya, tanya orang tuanya. Karena sebenarnya di dalam diamnya mereka merindukan kalian. Aku juga kangen sama satu penonton setiaku. Satu penonton setiaku yang dari zaman dulu selalu nontonin aku sampai dengan akhir hidupnya. Siapa? Almarhum papaku tercinta. Dulu papaku tuh gak pernah setuju kalau aku jadi seorang host. Tapi ketika aku bisa membuktikan, dia selalu menyaksikan aku dimanapun itu dan dia selalu bangga sama teman-temannya, itu anakku. Dan aku juga yakin bahwa kita semua yang ada di sini tentunya bisa berdiri di sini berkat restu dan juga doa dari orang tua. Restu dan juga doa dari orang tua. Semangat untuk semuanya mama-mama di Indonesia dan juga ayah di Indonesia. Juga pastinya Bunda Inul salah satu yang kita juga tahu bahwa Bunda Inul tuh begitu cinta dan sayang banget sama, kalau Bunda Inul tuh manggilnya Mboke, mama ya. Emak. Bun. Bunda tuh selalu gak kuat kalau ngomongin soal mama. Kalau emak sekarang lagi di mana, Dok? Lagi di Jawa atau di Jakarta? Emak lagi di kampung. Mungkin sekarang lagi nonton karena habis kirim voice note. Ayune anakku. Saya berharap emak saya sehat karena dia adalah salah satu yang membuat saya bisa kuat sampai hari ini selain suami saya. Kemarin sempat sakit, alhamdulillah saya bisa merawat ibu saya, emak saya dengan luar biasa. Dan mudah-mudahan ini sama dengan juga yang dibilang sama ibu. Anak saya sekarang itu umur 15 tahun. Sudah tidak dekat sama saya. Udah banyak pelajaran. Banyak keluar. Bahkan kadang-kadang sempat bilang sama papanya, "Mama itu kayaknya kurang deket sama Ivan ya, Pak," gitu. Terus saya nggak bisa bilang apa-apa, cuman bahwa hidup ini keras gitu. Jadi mama harus kerja. Tapi apapun itu bentuknya, memang kadang-kadang saya juga rindu, pengen ditelepon, pengen disapa. Gitu. Karena saya tuh jarang sekali ketemu anak. Pagi saya tidur. Mas Ivannya udah sekolah ya Bu? Mas Ivan udah sekolah. Ya. Kalau sekarang anak saya pulang sekolahnya malam. Saya juga gak pernah ketemu, jadi seliweran aja gitu. Bahkan kalau liburan juga. Bunda harus off air, harus kerja di luar kota ya Bun. Tapi aku yakin pasti anak Bunda Inul, Mama Isda dan semua anak-anak yang mungkin orang tuanya bekerja di luar tahu bahwa itu adalah perjuangan kedua orang tua. Dan aku yakin kita juga sama-sama setuju bahwa orang tua kita lah yang pertama kali mencintai kita meskipun dia belum pernah melihat
wajah kita saat kita berada di dalam perut. Jadi doa kita untuk seluruh orang tua yang masih ada. Mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan agar kita terus diberikan doa oleh kedua orang tua kita. Semoga Ivan bisa dengar mama malam ini bahwa mama sangat sayang sekali sama Ivan. Gak ada orang tua yang gak sayang anaknya. Gak ada kasih sayang setulus orang tua. Jadi kita harus menyayangi orang tua, begitupun anak-anak kita. Kita berdoa mudah-mudahan mereka selalu sayang sama kita, menjadi anak-anak yang berguna bagi nusa dan bangsa. Pemirsa, ada dua hal yang tidak bisa tergantikan di dunia ini. Yang pertama adalah waktu, yang kedua adalah kasih sayang orang tua. Terbayangkah jika memang waktu yang akhirnya membuat kita tidak lagi bisa dapat merasakan kasih sayang orang tua. Untuk itu, selama masih ada waktu untuk bisa memberikan kasih sayang kepada orang tua, perhatian sekecil apapun, hanya sekedar apa kabar hari ini, udah makan ma, udah makan pa. Terkadang kita begitu mudah untuk bilang sayang sama orang lain. Tapi mengapa sulit untuk bilang sayang sama orang tua sendiri? Ini menjadi... Kadang suka gengsi untuk bilang, I love you ma, I love you pa. Ya. Kita harap ini bisa menjadi pengingat untuk kita semua di sini, bukan hanya penonton di studio tapi juga untuk pemirsa di rumah, ya. Dan pemirsa, tentu saja kita juga berharap para peserta yang ada di kontes Ampiar Indonesia, mereka juga semangat bukan hanya karena kemampuan mereka, tapi juga doa dari orang tua yang selalu menyertai mereka sampai akhirnya berada di babak 6 besar kontes Ampiar Indonesia. Yes, dan juga malam hari ini Resti yang 1 tahun tidak bertemu dengan ibunda tercinta, malam hari ini disaksikan langsung oleh Mama. Harusnya sih jauh lebih semangat lagi ya Ma. Mama. Resti semangat, Firstia juga semangat. Baik Mama, ini pertama kalinya Mama menyaksikan secara langsung penampilan putri Mama tercinta. Betul. Dari kontes Ampiar Indonesia, kita akan saksikan kolaborasi peserta berikutnya. Ada Firstia dari Lamongan. Dan Resti Banyuwangi. Ampiar Lo.